Kenapa Tuhan Yesus bisa berhasil di dalam waktu, dalam pengelolaan waktu? Karena Tuhan Yesus sempurna di dalam mengendalikan tubuh. Tuhan Yesus sempurna di dalam mengendalikan tubuh. Boleh dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 sepenuhnya dijalankan oleh Tuhan Yesus. I discipline my body and keep it under control. 1 Korintus 9:27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Saudara sudah dengar berapa kali saya sebut ayat ini di atas mimbar ini, tapi sekarang saya perkenalkan bahasa aslinya. I discipline my body and keep it under control. Kalau saudara membaca aslinya sangat menarik. Karena disiplin my body itu menggunakan metafora dalam bahasa Yunaninya. Itu adalah metafora dari dunia tinju. Black eye. Black eye itu sama dengan bahasa Indonesianya biru matanya. Kalau orang ditonjok terus biru matanya itu black eye. Itu yang dipakai dalam ini. Seperti orang bonyok. Jadi kalau kita terjemahkan literalnya, Paulus mengatakan, aku membonyokkan tubuhku. Bukan hanya mendisiplin, saudara, sampai bonyok. Itu black eye, saudara. Sampai bruise itu, sampai matanya biru. Pelipisnya itu pecah, saudara. Seperti orang tinju. I discipline my body. Sampai selevel itu, saudara. Begitu kerasnya kepada tubuh dia. Sampai sedemikian rupa. Lalu dibilang apa? And keep it under control. Bahasa Yunaninya adalah enslavement. Perbudakan. Aku menempatkan tubuhku dikuasai seperti budak dikuasai. Maka I discipline my body and keep it under control. Yesus sempurna dalam hal ini. Discipline his body and keep it under control. Yesus sempurna. Saudara, itu sebabnya kita temukan misalnya berdoa semalam-malaman. Kita temukan misalnya jadwal yang begitu padat. Kalau saudara membaca versi Injil, lalu, kemudian, setelah itu terus tidak berhenti. Dan ada 2 kali dicatat oleh Markus pasal 3, pasal ke-6. Makan pun tidak sempat. Makan pun tidak sempat. I discipline my body and keep it under control. Jesus disciplines his body and keep it under control. Perfectly. Sempurna. Yesus sudah sempurna mengendalikan tubuhnya. Itu sebabnya dia menjalankan waktu itu dengan baik. Salah satu pergumulan yang terberat bagi kita, saudara, adalah tubuh kita. Saya kadang-kadang, saudara, kalau tidur, itu ya. Lalu saya tahu jamnya sudah mesti bangun. Kita sudah pasang waker, saudara. Yang menjadi problem adalah tangan kita terlatih mematikan waker tanpa kita bangun. Ini problem, saudara. Bisa matikan, maka waker biasa kita taruh tempat jauh. Saya selalu ditolong oleh satu ayat dalam Amsal, saudara. Saya diberkati betul. Ada satu kalimat dalam Amsal bilang begini. Jangan menyukai tidur. Saya setiap kali kalau mau bangun, lalu rasa berat mau bangun, saya ingat kalimat itu, saudara. Muncul dalam hati, wah, langsung saya bangun. Jangan menyukai tidur. Kalau mau khotbah, saya rasa persiapan belum selesai, saya tidur, saudara. Terus bangun. Jam 2, jam 3 waker bunyi, bangun. Setiap kali saya rasa, wah masih ngantuk kepengen tidur. Kalimat lain saudara muncul. Jangan memandang rendah korban kepada Allah. Wah, saya kalau sudah ingat kalimat itu, yang dibilang kepada anaknya Imam Eli, saudara, langsung saya bangun. Langsung bangun. Tubuh kita ini yang berat, saudara. Yang bikin kita malas baca Alkitab. Malas-malasan. Malas bangun, malas baca Alkitab. Malas ini, malas itu, saudara, ke gereja malas. Pelayanan malas. Apalagi pelayanannya jam kebaktian 1. Mesti sampai gereja jam 7. Wah, kalau gitu dari rumah jam 6. Bangun jam 5. Beres-beres berarti setengah 5. Wah, pagi sekali. Saudara. Pagi sekali. Lalu malam minggunya baru dari orang nikah. Saudara. Wah, tambah berat lagi, saudara. Ya kan? Menjadi, kita mau pulang buru-buru, dibilang, jangan pulang dulu ya, nanti foto dulu ya. Tapi foto giliran terakhir, saudara. Wah, kira-kira dong foto-foto sampai jam berapa ini? Sudah pergi, saudara. Wah, berat sekali. Tubuh itu adalah salah satu kesulitan kita menjalankan waktu. Maka kita dengar kalimat Paulus. I disiplin. Aku membonyokkan tubuhku dan menguasainya seperti menguasai budak. Ini terjemahan hurufiahnya.
Aku membonyokkan tubuhku dan menguasainya seperti budak dikuasai. Dengan begitu, baru kita bisa menjalankan. Saudara perhatikan semua hamba Tuhan di dalam sejarah yang betul-betul dipakai Tuhan. Semua menjalani kehidupan yang sangat keras kepada tubuh mereka. Termasuk Patong. Semua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam sejarah. Semua bertindak keras kepada tubuh mereka. Ini kuncinya. Kunci kita berhasil menghandle waktu kita adalah tubuh. Kalau enggak bisa, saudara. Kalau tidak, itu tidak bisa. Tadi saya sudah bilang di situ, saudara. Tubuh kita, saudara, sulit. Sulit sekali. Mesti tetapkan. Tetapkan, saudara sekalian, bahwa kita mau dipakai Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kalau enggak bisa. Selama-lamanya, kalau saudara bicara soal jam kerja dan macet, maka selama-lamanya sampai pensiun tidak pernah akan saat teduh dan doa syafaat. Tidak pernah. Never. Kalau saudara bicara macet dan berangkat kantor. Tidak akan pernah. Kecuali kita lakukan kalimatnya Paulus. I discipline my body and keep it under control. Aku membonyokkan tubuhku dan menguasainya seperti budak dikuasai. Kalau saudara bicara waktu dan bicara macet, selama-lamanya tidak pernah akan saat teduh. Kecuali itu, saudara. Bangun pagi, berangkat jam 6, maka bangun jam 5, 20 menit baca Alkitab, 20 menit saat doa, kemudian 20 menit lagi mandi, dan berangkat, saudara. Kalau kita perlu lebih banyak waktu lagi, berarti kita bangun 4:30, bersiap sampai 5:30, sampai jam 6 kurang, kita mandi sedikit waktu, lalu berangkat, saudara. Is it possible? Nah, itu pertanyaan saudara, tanya sendiri. Aku membonyokkan tubuhku, kata Paulus. Dan Yesus sempurna, saudara, dalam hal ini. Sempurna. Ini kuncinya di sini, saudara. Ini kuncinya. Gak mungkin, enggak, saudara. Gak mungkin, enggak. Ini kuncinya. Saudara bilang, saya janji enggak mau terlambat kebaktian 1. Kuncinya di sini. 4:30 udah bangun. Siap-siap mandi, berangkat, saudara. He disciplines his body and keep it under control. Perfectly. Sempurna. Sempurna. Itu yang Yesus lakukan. Sempurna. Ini kuncinya di sini. Tubuh. Yesus sempurna mengendalikan tubuhnya. Itu sebabnya kenapa waktunya dipakai dengan baik. Samuel Chadwick tidur jam 2, bangun jam 6 setiap hari. Pendeta Metodis. Tidur jam 2, bangun jam 6 setiap hari, sibuk atau tidak sibuk. Musim panas atau musim dingin. George Whitefield tidur jam 10, bangun jam 4 pagi setiap hari. 10 malam tidur. Siapapun di rumah dia akan dia suruh pulang. Jadi kalau orang bertamu sampai jam 10, dia mengatakan, jam 10 adalah jam orang baik-baik berada di rumah dia sendiri. Selamat malam, Tuhan memberkati. Langsung dia masuk, lu mau gak pulang terserah lu. Tidur dia. Karena dia sudah punya jam 4 bangun, saya lupa ya, dia kalau tidak salah 2 atau 3 jam berdoa setiap hari. Jam 4 bangun, kemudian dia mulai berdoa. I discipline my body and keep it under control. Aku membonyokkan, bukan hanya disiplin. Saudara. Seperti petinju sampai pelipis pecah, sampai biru matanya. Saudara. Sampai bonyok. Itu yang dipakai oleh Paulus. Saudara. Dan enslave my body. Aku menempatkan tubuhku seperti budak itu dikuasai. Pergumulan kita menghadapi tubuh itu, saudara, seperti orang Jawa bilang, aras-arasan itu. Saudara. Mau bangun, nanti dulu, ntar lagi, gampanglah, bisa diatur sebentar lagi. Wong masa tidur dikit tidak boleh, apa dosa tidur? Wong Tuhan Yesus juga tidur di dalam perahu kok. Ya. Orang yang suka tidur itu ayat kesukaannya, saudara. Tuhan Yesus tidur dengan nyenyak di dalam perahu, saudara. Kita alasan, saudara. Enggak, pokoknya sekarang saya tahu mesti jalankan ini. Waktu bisa dipakai dengan baik kalau tubuh dikuasai dengan baik. Waktu bisa dipakai dengan baik kalau tubuh dikuasai dengan baik. Waktu bisa dipakai dengan baik kalau tubuh dikuasai dengan baik.